Malam ini, seperti ratusan malam sebelumnya, aku, Rian, duduk di pos jaga gudang arsip yang luas dan sunyi. Ditemani secangkir kopi hitam yang mulai mendingin dan dengungan samar lampu neon, inilah duniaku. Pekerjaan ini mungkin membosankan bagi sebagian orang, tapi bagiku, kesunyian adalah teman. Gudang ini menyimpan ribuan dokumen tua, saksi bisu, sejarah perusahaan yang entah kapan akan disentuh lagi. Dinding beton yang tinggi dan rak-rak besi yang menjulang seperti kerangka raksasa menciptakan labirin yang hanya aku yang hafal seluk-beluknya. Aku menyesap kopiku, membiarkan keheningan malam memelukku. Awalnya, semuanya terasa normal, hanya aku dan tumpukan kertas tua yang tertidur lelap. Seperti biasa, sekitar jam 11 malam, aku memulai patroli rutin. Senter di tangan kananku menari-nari, cahayanya membelah kegelapan pekat di antara lorong-lorong arsip. Udara di dalam gudang terasa lebih dingin dari biasanya, lembab dan pengap, dengan aroma kertas tua yang khas menusuk hidung. Langkah kakiku menggema, memantul dari dinding ke dinding. Satu-satunya suara yang memecah keheningan absolut. Aku berjalan, menyusuri lorong demi lorong, memastikan semua pintu terkunci dan tidak ada yang aneh. Semua tampak aman, seperti malam-malam lainnya. Aku mulai berpikir, mungkin malam ini akan berlalu dengan tenang seperti biasa. Tapi entah kenapa, ada perasaan ganjil yang mulai merayap di benakku. Firasat yang tak bisa kujelaskan. Saat aku berada di lorong terdalam, di sektor C yang jarang sekali dikunjungi, sebuah suara halus menghentikan langkahku. Suara seperti gesekan kertas, sangat pelan, tapi cukup jelas di tengah kesunyian ini. Aku mematikan senter, menajamkan pendengaran. Jantungku mulai berdebar sedikit lebih cepat. Sapa di sana? Tanyaku. Suaraku terdengar serak dan ragu. Tidak ada jawaban, hanya hening. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya tikus atau tumpukan arsip yang bergeser karena gravitasi. Aku melanjutkan patroli, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi semakin aku berjalan, semakin sering aku mendengarnya. Gesekan kertas, laci yang terbuka dan tertutup pelan, bahkan bisikan yang begitu lirih hingga aku tidak yakin apakah itu nyata atau hanya imajinasi. Rasa takut mulai menjalari tulang punggungku. Ini bukan lagi sekadar tikus. Aku kembali ke pos jaga, mencoba menenangkan diri dengan melihat monitor CCTV. Ada 8 layar yang menampilkan berbagai sudut gudang. Semua tampak kosong dan statis. Aku memutar ulang rekaman dari beberapa menit yang lalu, mencari sumber suara. Tapi tidak ada apa-apa, hanya lorong-lorong kosong yang sama. Saat mataku terpaku pada salah satu layar yang menampilkan sektor C, aku melihatnya. Sebuah bayangan hitam pekat bergerak cepat di ujung lorong, menghilang di balik rak arsip sebelum aku bisa melihatnya dengan jelas. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu bukan tikus, itu bukan ilusi. Ada sesuatu atau seseorang di dalam gudang ini bersamaku. Aku meraih gagang radio, tanganku gemetar hebat. Aku harus menghubungi pos keamanan pusat. Tapi saat aku menekan tombol bicara, yang terdengar hanyalah suara statis yang berderak, Senor Mate. Aku mencobanya berulang kali, tapi hasilnya sama. Kepanikan mulai menguasaiku. Aku terisolasi, terperangkap di dalam labirin beton ini dengan entitas tak dikenal. Aku mengambil senter yang lebih besar dan sebatang pipa besi, satu-satunya senjata yang bisa kutemukan. Aku harus menghadapinya. Aku tidak punya pilihan lain. Dengan langkah berat, aku memberanikan diri kembali ke dalam gudang, menuju sektor C, tempat bayangan itu terakhir terlihat. Setiap langkah terasa seperti 1 mil. Setiap bayangan di sudut mata membuatku terlonjak kaget. Suasana di sektor C terasa jauh lebih menindas. Udara semakin dingin, membuat napasku mengepul di depan wajah. Di sini, suara-suara itu
semakin jelas. Terdengar seperti seseorang sedang membolak-balik halaman buku dengan tergesa-gesa. Diselingi tawa kecil yang mengerikan, tawa seorang anak kecil. Aku mengarahkan senterku ke sumber suara, tapi tidak ada siapa-siapa. Yang kutemukan hanyalah sebuah laci arsip yang terbuka. Di dalamnya, dokumen-dokumen berserakan, seolah ada yang baru saja mengobrak-abriknya. Aku mendekat dengan hati-hati. Di antara tumpukan kertas, aku melihat sebuah foto lama, hitam putih, foto seorang anak perempuan dengan gaun putih dan senyum yang aneh. Matanya kosong menatap lurus ke arah kamera. Di belakang foto itu tertulis sebuah nama, Lily. Tiba-tiba, semua lampu di gudang padam serentak. Kegelapan total menyelimutiku. Satu-satunya sumber cahaya adalah senter di tanganku yang mulai berkedip-kedip. Panik. Aku mengguncang-guncang senter itu, berharap baterainya tidak mati. Suara tawa anak kecil itu kini terdengar di mana-mana, menggema di seluruh ruangan. Seolah ia berlari mengelilingiku dalam kegelapan. Aku bisa merasakan kehadirannya. Sangat dekat. Hawa dingin yang menusuk kulit, napas kecil yang terasa di tengkukku. Aku berteriak, memutar tubuhku dengan liar, menyabetkan pipa besi ke udara kosong. "Siapa kamu? Tunjukkan dirimu," teriakku. Suaraku pecah karena ketakutan. Senterku akhirnya mati total, meninggalkanku dalam kegelapan pekat. Suara tawa itu berhenti. Hening. Keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada suara apapun. Aku berdiri mematung, tidak berani bergerak. Napasku tertahan. Lalu, aku mendengarnya. Suara langkah kaki kecil sangat pelan mendekat dari belakang. Aku bisa merasakan lantai bergetar sedikit. Setiap kali langkah itu diambil, aku tidak berani berbalik. Aku hanya bisa memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi aroma bunga melati yang tiba-tiba menyengat hidungku mengatakan sebaliknya. Ini, di tengah kegelapan, sebuah suara berbisik tepat di telingaku. Suara seorang anak perempuan, dingin dan tanpa emosi. "Mau main petak umpet?" Bisik. Aku merasakan sentuhan dingin di bahuku, sentuhan tangan kecil yang terasa seperti es. Aku membuka mata, tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan abadi. Aku mencoba berlari, tapi kakiku terasa lumpuh, seolah terpaku di lantai. Suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini dari arah lain. Seolah ia bergerak dengan cepat di sekelilingku. Aku hitung sampai 10. 1, 2, 3. Pagi harinya, petugas jaga shift pagi menemukanku. Aku meringkuk di sudut sektor C, memeluk pipa besi dengan erat. Mataku kosong menatap dinding. Mereka bilang aku terus menggumamkan sesuatu, kata-kata yang tidak jelas, sambil sesekali tertawa sendiri seperti anak kecil. Mereka membawaku pergi dari gudang itu, tapi aku tahu aku tidak akan pernah benar-benar bisa pergi. Setiap malam, dalam mimpiku, aku kembali ke lorong-lorong gelap itu. Aku masih bisa mendengar hitungannya, masih bisa merasakan sentuhan dinginnya. Sampai sekarang, setiap kali aku sendirian di tempat yang sunyi, aku selalu merasa ada yang memperhatikanku dari sudut gelap. Kadang, aku bahkan mendengar bisikan pelan itu lagi, bertanya pertanyaan yang sama. Karena permainan kami belum selesai, dia masih mencariku, dan aku masih bersembunyi.